Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastabiqul khairat. Al-ayah. Wa kadzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah falyasil rahimah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukur alhamdulillah, pada malam ini kita berjumpa kembali dalam rangka pengajian mingguan di Padepokan Anti Galau Tembus Langit. Mudah-mudahan kita semua dapat barokah, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, khususnya kita semua selaku umatnya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah memasuki hampir separuh daripada bulan Maulid. Mudah-mudahan di dalam bulan Maulid ini kita semua dapat barokah. Salah satu keuntungan kita di bulan Maulid, mungkin kita harus banyak-banyak berbuat kebaikan. Kebaikan apa saja? Baik sedekah, ibadah, tahajud. Alhamdulillah, jamaah kita akan melaksanakan umroh. Kita doakan mudah-mudahan umrohnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berangkat sampai pulang kembali. Jadi adapun untuk umroh mabrur atau haji mabrur itu mah tergantung dirinya sendiri. Ya, jadi kita bisa mendoakan minta selamat. Kalau ibadah itu sendiri-sendiri, Pak Guru ya. Apa tadi? Iya, jadi jangan pengen didoakan supaya umrohnya mabrur, supaya hajinya mabrur, kalau yang melaksanakannya tidak mau meningkatkan ibadah di sana. Jadi kita cukup mendoakan supaya selamat dalam perjalanan, bisa balik lagi ke sini. Jadi yang ingin saya sampaikan pada malam ini yaitu mengenai silaturahmi. Silaturahmi udah masyhur hadisnya bahwa siapa saja orang yang beriman kepada Allah maka dia itu harus silaturahmi. Jangan memutuskan silaturahmi. Jadi dulu ada ceritanya. Dulu di negeri Yaman itu ada seorang alim. Seorang alim ini keilmuannya bagus, ibadahnya bagus, bacaannya luar biasa, Quran mungkin kehafal, hadis ribuan. Jadi dipercaya sama masyarakat. Terus karena saking dipercayanya, banyak orang di kampung itu kalau mau nitipin barang ke dia. Kalau sekarang mah apa? Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian mengatasi masalah dengan masalah. Jadi dulu itu orang alim itu saking dipercayanya sama masyarakat, itu apa saja kalau mau pergi nih orang punya apa aja dititipin ke dia. Biasanya kalau banyak uang, ada orang kaya nitipin uang banyak ke dia. Terus setelah dititipin, itu orang alim enggak ngasih tahu sama istrinya, sama anaknya, ditaruh aja. Ceritanya terus ya, pada suatu saat ini orang alim meninggal dua. Yang nitipin barang tersebut baik berupa duit atau emas atau yang lainnya, ini nanya ke istri, enggak tahu, ke istrinya alim yang meninggal tuh. Nanya ke anaknya enggak tahu, apalagi saudaranya. Jadi karena dia orang alim, nanya lagi ke guru-gurunya, ke orang lain, ke orang alim yang ada di sekitar. Jadi kata orang alim yang ada di sekitar, kamu kan rajin ibadah, cobalah umroh atau ziarah ke Baitullah.
Kalau dulu sumur Zam-Zam itu masih alami kayak sumur-sumur sekarang nih. Kemana sih? Ya, kayak sumur-sumur sekarang. Kata temannya orang pinter itu katanya orang apa? Kata temannya orang yang nitipin duit ke orang alim, kan orang alimnya mati. Mau diambil duitnya atau barangnya itu kan nanyanya ke siapa nih? Tetako negati. Wah, ya ngomong jauh lancar gitu. Karena kamu sejarah bagus. Dia jauh. Iya. Terus sejarah bagus. Jadi yang nitipin duit orang kaya itu kan, waduh, makanya duit miliaran atau emas batangan, carinya kemana? Orang yang dititipin meninggal, ya orang alim tersebut. Karena orang kaya, nanyalah ke guru-guru, ke orang alim yang masih hidup. Kata guru-guru atau orang alim yang masih hidup, kamu kan banyak duit, udah umroh aja tuh, sekarang mau umroh atau dulu menziarah aja ke Baitullah. Di sana ada sumur Jam-Jam. Malam-malam habis sholat tahajud ngomong ke sumur Jam-Jam tuh. Sumur Jam-Jam dipanggil orang tersebut, taruhlah namanya si A ya, si Pulan. Pulan, duit saya mana? Pulan, emas saya mana? Ya, karena nanya ke istrinya, ke anaknya nggak ada yang tahu. Itu 3 kali atau 3 malam nggak ada jawaban di dalam sumur Zam-Zam. Terus begitu dia pulang lagi ke Yaman, ya nanya lagi ke orang alim, katanya kalau di sini mah ningkene mah abaji lah ya, abuya, kenapa nggak ada jawaban di sumur Zam-Zam? Oh kalau begitu kamu berangkat lagi ke daerah lain, yaitu di Yaman, yang pinggiran Yaman. Menurut cerita, ya bener enggaknya ini tergantung lah ya, tergantung ada di kitab Aqidatul Awam apa ya kalau nggak salah. Jadi nanya ke sumur itu sumur keramat, sumur Burhut atau Barhut? Burhut ya. Pas di sumur Burhut itu manggil lagi tuh orang alimnya, si Pulan itu, Pulan emas saya mana ya, atau emas kita di ya, duit kita di apa, langsung ada jawaban ya. Kan bingung nih, padahal itu orang alim, dikirain kita orang itu meninggalnya husnul khatimah, amal ibadahnya diterima, tetapi adanya tuh rohnya di sumur Burhut ya. Kan ditanya tuh sekitarnya, kenapa nih orang alim padahal rajin puasa, rajin sedekah ya, terus ibadahnya rajin, Senin Kemis puasa sunnah. Pas ditanya dia itu memutuskan silaturahmi. Ning dulur-dulure orang wawuh ya, orang wawuh komo ning tetangga ning guru orang wawuh apa bahasa Indonesia orang wawuh Kenal lah wis. oh gak kenal. Memutuskan silaturahmi itu doang dosanya, memutuskan silaturahmi. Jadi luar biasa itu silaturahmi ya. Jadi orang alim, kenapa? Karena di hadisnya mangkana yu'minu billah ya wal yaumil akhir falyasil rahimah. Jadi rahimah itu apa? Silaturahmi itu disandingkan dengan iman kepada Allah Ta'ala, dengan iman kepada hari akhir. Kenapa? Karena menurut cerita silaturahmi barang itu bergelantungannya di aras Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang yang itu yang namanya silaturahmi itu yang bergantungan di arsy Allah Ta'ala itu minta ampunan ke orang tersebut ya, yang silaturahmi, minta dikasih rezeki banyak, minta dipanjangkan umur, minta dilancarkan usahanya. Jadi udahlah, kalau ngedoa mah mungkin susah ya, ibadah sedekah mah mungkin ya kebanyakan mah agak apa, iyalah menjawabnya iman ya, tak agak sayang. Jadi ya silaturahmi aja, terutama silaturahmi itu yang gampang ya, model begini, pengajian baik seminggu sekali maupun seminggu 2 kali ini nih ya. Insya Allah dengan adanya pengajian, apapun tujuan kita, ini namanya bentuk silaturahmi yang positif. Jadi kita jangan kecolongan, ibadah rajin, sedekah rajin, umroh tiap bulan, haji tiap tahun ya, tapi sama keluarga, sama apa lagi, tetangga atau yang lainnya, sama guru-guru kita nggak kenal atau memutuskan silaturahmi, itu namanya orang yang ketipu dengan amal sendiri. Maka pada malam ini mumpung kita masih dikasih umur panjang, ada di bulan Maulid ya, kita perbanyaklah silaturahmi. Caranya apa? Ya caranya kita bikin sendiri maulidnya
Ya, alhamdulillah yang mau berangkat umroh kan ngundang tuh. Ya, kita kumpul-kumpul, kita baca yasin, kita ngedoa, itu pun kalau kita niat maulid itu pun jadi. Ya, Pak Guru, jadi kumpul-kumpul ngundang orang, ya pulangnya dikasih apa? Amplop pulangnya dikasih berkat, ya syukur-syukur, jangan berkatnya doang. Ya, iya deh. Kenapa? Karena itulah yang akan memperlancar kita. Kalau ngedoa mah susah lah. Ya, jangankan model kita, kiai juga kadang ngedoa mah apa? Kurang ikhlas. Ya, kurang ikhlas. Silaturahmi aja silaturahmi. Jadi maulid itu pertama bisa dengan baca Quran bareng-bareng, ya. Keduanya ya apa makan-makan bareng-bareng, dibaca apa kisah maulid, ya terutamanya ya bagi-bagi sedekah lah. Itu juga hasil daripada memperingati maulid kita atau kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mudah-mudahan dengan kita memperingati maulid atau di dalam bulan Rabiul Awal ini atau bulan Maulud, kita semua dapat barokah dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Dengan cara salah satunya menyambung tali silaturahim. Ya, jadi hebat tuh silaturahmi. Jadi luar biasa. Jadi kalau kita ada keinginan, ada kemauan, kitanya otak kitanya nggak tembus, ya nggak tembus langit, sama dengan padepokan PL ini, ya, iya cukup silaturahmi lah. Ya, orang silaturahmi itu harus ada yang dibawa. Ya, harus ada yang dibawa. Yang dibawanya ya paling tidak kabar gembira. Paling tidak kabar gembira. Jangan ini silaturahmi ceritanya ruwet. Bingung yang di silaturahmi dia. Iya, paling tidak kabar gembira. Kalau ditanya kenapa mau silaturahmi, terus gimana keadaan? Alhamdulillah. Kita dikasih sehat, kita dikasih milik lancar, padahal kenyataannya enggak. Itu doa itu. Kan temannya nanti amin, amin, amin. Mudah-mudahan itu. Dan ini silaturahmi ceritanya yang ruwet-ruwet atau mungkin ruwet, ya mungkin pusing, ya. Iya, jadi mulai sekarang kalau silaturahmi, sekalipun dalam keadaan kitanya kurang sehat, kitanya serba kekurangan, tapi kalau ditanya teman, ditanya apalagi guru, apalagi keluarga, dibilangnya alhamdulillah. Ya, itu aja mungkin yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibuat pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Walaikumussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi